أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من سرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وزد وأنعم وتفضل وبارك على نبينا محمد الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Alhamdulillah, segala puji dan syukur senantiasa kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena pada malam yang berbahagia ini Allah masih memberikan kita begitu banyak kenikmatan, yang dengan kenikmatan-kenikmatan tersebut kita bisa menjalankan berbagai macam ketaatan kepada Allah. Kita masih bisa menjalankan amal-amal soleh yang akan berguna untuk kita di kehidupan akhirat kelak. Sungguh banyak kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita. Maka perintah Allah terhadap nikmat yang telah kita rasakan dari Allah Subhanahu wa ta'ala adalah mensyukurinya. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa yang mensyukuri nikmatku, maka aku akan tambahkan. Dan barang siapa yang mengkufuri atau kufur terhadap nikmatku, maka Allah mengancam dengan inna adzabi lasyadid. Sungguh ketahuilah azabku itu sangatlah pedih, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak dan Ibu jemaah sekalian, ikhwati fillah rahimani wa iyyakum. Yakinlah tidak akan ada satu orang pun di muka bumi ini bisa membalas nikmat-nikmat yang Allah berikan. Nikmat Allah yang begitu banyak itu, jika kita tuliskan di atas dedaunan yang ada di seluruh permukaan bumi ini, lalu ranting-ranting yang ada di permukaan bumi ini kita jadikan pena, lalu air yang ada di lautan kita jadikan tinta, maka seluruh nikmat yang Allah berikan itu tidak akan pernah bisa kita catat di atas itu semua. Maka ada sebuah kisah yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala, mengkisahkan sebuah kisah seorang hamba yang dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena rahmat Allah. Apa faedah yang kita bisa ambil nanti kita akan dengarkan setelah kisah berikut. Bahwa dikisahkan ada seseorang yang tinggal di tengah pulau, yang mana pulau tersebut berada di lautan. Dan di tengah pulau tersebut ada bukit, yang mana di atas bukit tersebut orang yang tinggal di sana beribadah di sana. Diceritakan bahwa yang tinggal di sana hanyalah dia seorang saja. Lalu di pulau tersebut Allah tumbuhkan satu pohon delima yang berbuah setiap harinya satu buah delima. Dan juga Allah keluarkan dari pulau tersebut air yang jernih, air yang bisa diminum, yang sangat jernih, mata air yang sangat jernih. Lalu orang yang tinggal di sana beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala selama 500 tahun. Di atas bukit dia beribadah kepada Allah. Lalu dia turun untuk memetik buah delima yang tumbuh setiap hari satu buah delima. Lalu dia makan. Setelah dia makan, lalu dia minum dari mata air yang jernih tersebut. Lalu dia berwudu. Setelah itu dia kembali ke atas untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal itu ia lakukan setiap hari, dan terhitung
dan di dalam kisah tersebut disebutkan bahwa orang itu beribadah kepada Allah selama 500 tahun. Lalu orang ini meminta kepada Allah, ya Allah, matikanlah aku dalam keadaan aku bersujud kepadamu. Maka Allah pun mengabulkan doa hamba ini yang beribadah selama 500 tahun. Ketika Allah cabut nyawanya, lalu Allah hadapkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu orang ini ketika berhadapan kepada Allah, berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, orang ini didatangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala malaikat, bahwa Allah memerintahkan malaikatnya untuk memasukkan hamba yang beribadah 500 tahun ini ke surga Allah dikarenakan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hamba ini pun protes kepada Allah, ya Allah, masukkan aku ke dalam surgamu dikarenakan amal soleh yang telah kukerjakan. Maka Allah pun tidak menggubris permintaan dari hamba ini. Allah tetap memerintahkan malaikatnya, wahai malaikatku, masukkan hamba ini ke dalam surgaku dikarenakan rahmatku, kata Allah. Maka orang ini pun tetap protes kepada Allah agar dimasukkan ke dalam surganya Allah dikarenakan amal saleh yang ia perbuat. Namun sekali lagi Allah memerintahkan malaikatnya agar memasukkan hamba ini ke dalam surga Allah dikarenakan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hingga akhirnya hamba ini pun tetap protes kepada Allah. Dan hingga akhirnya Allah pun memerintahkan malaikatnya untuk menimbang amal saleh yang dilakukan orang ini selama 500 tahun. Dan Allah memerintahkan malaikatnya untuk menimbang amal saleh yang 500 tahun ini dengan satu nikmat Allah, yaitu nikmat penglihatan. Ketika ditimbang amalan yang dilakukan orang ini selama 500 tahun dengan satu nikmat Allah, yaitu nikmat penglihatan. Ketika ditimbang, yang berat adalah nikmat penglihatan yang Allah berikan. Baru satu nikmat ibadah 500 tahun tidak bisa membayar satu nikmat penglihatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hingga akhirnya amalan orang ini habis untuk membayar satu nikmat dari Allah, yaitu nikmat penglihatan saja. Maka amal orang ini pun sudah habis. Lalu Allah perintahkan malaikatnya untuk dimasukkan hamba ini ke dalam neraka Allah. Hingga akhirnya hamba ini pun menangis, memohon kepada Allah, ya Allah, masukkanlah aku ke surgamu karena rahmatmu ya Allah. Hingga akhirnya Allah kabulkan permintaan itu, dan Allah masukkan hamba tadi ke surganya Allah dengan rahmat Allah. Dari kisah tadi, para jemaah sekalian, para pemuda, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa iyyakum, jelaslah jika 500 tahun hidup seorang hamba dilakukan untuk beribadah kepada Allah, tidak akan cukup membayar satu nikmat dari Allah. Apalagi kita yang berusia 60 tahun, apalagi kita yang berusia 70 tahun, maka nikmat itu tidak akan pernah bisa kita bayar. Satu nikmat ibadah 500 tahun tidak bisa dibayar oleh kita. Maka Allah hanya memerintahkan kita untuk mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan. Di pertemuan sebelumnya tentu kita telah sampaikan bahwa mensyukuri nikmat itu ada 3 caranya. Yang pertama, kita harus yakin bahwa yang memberikan kita nikmat adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kita memuji Allah yang telah memberikan kita nikmat. Kita memuji Allah dengan lafaz alhamdulillah. Kemudian nikmat yang Allah berikan kita gunakan untuk ketaatan kepada Allah, kita gunakan untuk kebaikan. Maka inilah cara-cara yang diajarkan oleh ulama bagaimana kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, dan salam kepada beliau, assalamu alayka ya Rasulullah. Timbul pertanyaan,
Beberapa hari yang lalu kami membaca ataupun melihat sebuah video bahwa orang-orang yang di luar agama Islam bertanya, kenapa Nabi kalian membutuhkan selawat dari kalian? Kenapa kalian berselawat kepada Nabi? Karena makna selawat salah satunya adalah berdoa. Berarti Nabi kalian belum selamat. Kenapa kalian berselawat kepada Nabi kalian? Maka ini adalah pertanyaan yang jika didengar oleh kaum muslimin yang mungkin belum memiliki ilmunya, maka dia akan berpikir, benar juga. Ini pertanyaan yang juga menjebak kaum muslimin dan muslimat. Ini adalah pertanyaan yang menjebak. Maka kita katakan, kenapa kita berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Yang pertama, alasannya adalah makna dari selawat itu bukan hanya doa. Kalau kita selalu berselawat kepada Nabi, maka maknanya adalah doa. Tapi makna selawat itu bukan hanya doa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi kita. Akan tetapi makna selawat itu adalah pujian. Salah satu makna dari selawat itu adalah pujian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima." Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada Nabi. Coba kita lihat ayat ini. Allah dan malaikatnya berselawat kepada Nabi. Jika selawat dimaknai dengan doa, apakah mungkin Allah berdoa? Allah tidak mungkin berdoa. Allah berdoa dengan siapa? Tentu Allah tidak berdoa. Jadi makna selawat di sini adalah bukan berdoa, melainkan pujian kepada Rasulullah ataupun sanjungan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi makna selawat bukan hanya doa, melainkan makna selawat adalah pujian untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alasan yang kedua, selawat adalah amal soleh untuk orang-orang yang beriman, wabil khusus untuk orang-orang Islam. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man shalla alayya wahidan sallallahu alaihi asyratan." Barang siapa yang selawat kepadaku satu selawat, maka akan Allah berikan kebaikan kepadanya. Allah akan berselawat kepadanya 10 kali. Artinya apa? Bahwa selawat yang kita lakukan, selawat yang kita ucapkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kebaikan untuk kita. Bukan hanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Justru kebaikan dari selawat itu kembali kepada kita. Kita berselawat sekali, Allah balas dengan 10 kebaikan. Ini kebaikannya kembali kepada kita. Artinya apa? Amal soleh berselawat adalah amal soleh untuk kita. Tidak pun kita berselawat kepada Nabi, Nabi sudah dijamin oleh Allah masuk surga. Maka rugi orang-orang yang beriman, wabil khusus orang-orang Islam, jika dia mengaku beriman kepada Rasul, dia tidak berselawat, maka kerugian pada dirinya. Jika dia tidak berselawat, maka kerugian pada dirinya. Dan justru tidak masalah bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika seorang orang yang mengaku dirinya beriman kepada Rasulullah namun dia tidak berselawat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan pernah rugi. Tidak akan rugi karena Allah sudah menjamin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk surga. Maka berselawat kepada Nabi adalah sunnah dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bersalawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak dan Ibu ikhwati fillah rahimani wa iyyakum. Seperti yang telah disampaikan tadi, bahwa judul kajian majelis anak muda kali ini adalah sebab-sebab keberkahan. Kenapa kita pilih tema ini? Padahal kita sekarang berada di awal-awal tahun Hijriah 1442. Maka para ulama ataupun para asatizah kita seringkali membahas tentang tahun baru Hijriah.
Maka pada kesempatan kali ini kami mengambil tema ini, kita akan kaitkan dengan keadaan kita saat ini. Bahwa keadaan kita saat ini, kita selalu dihadapkan dengan berbagai macam musibah. Kita dihadapi dengan wabah. Kita dihadapi dengan bencana-bencana alam. Kita juga dihadapi saat ini dengan keadaan ekonomi yang sangat memprihatinkan. Kita juga dihadapi dengan hal-hal yang sangat mengerikan. Perampokan, korupsi, pembegalan. Kita saat ini dihadapkan hal-hal yang mengerikan tersebut. Bisa jadi hal-hal itu terjadi pada diri kita semuanya, kepada negeri kita saat ini. Bisa jadi karena keberkahan itu telah dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, kita coba di awal tahun Hijriah ini mencoba dari diri kita untuk mengundang keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk diri kita. Dan mudah-mudahan setelah keberkahan itu turun kepada diri kita, Allah turunkan keberkahan kepada negeri kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu ikhwati fillah rahimani wa iyyakum jami'an. Sebelum kita membahas berkah, sebab-sebab keberkahan yang bisa mendatangkan keberkahan ataupun sebab-sebab amalan soleh yang mendatangkan keberkahan pada diri kita, kita mesti ketahui dulu apa yang dimaksud dengan berkah itu sendiri. Dalam bahasa Arab, berkah atau al-barakatu maknanya ataupun artinya adalah nikmat. Menurut istilah Al-Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala memberikan definisi yang mudah dari kata berkah ini. Al-Imam Ghazali rahimahullah mengatakan, al-barakatu yakni ziyadatul khair. Makna dari berkah itu adalah bertambahnya kebaikan pada diri seseorang. Seseorang mendapatkan dirinya mendapatkan pakaian, maka pakaian itu jika bertambah kebaikan pada dirinya, maka pakaian itu adalah pakaian yang berkah. Seseorang jika dia memiliki anak, lalu anak itu menghantarkan kebaikan pada dirinya, maka anak itu adalah anak yang berkah. Jika harta dimiliki seseorang, lalu harta itu mendatangkan kebaikan kepada dirinya, maka harta itu adalah harta yang berkah. Seseorang yang memiliki teman, lalu teman itu membawakan kebaikan pada dirinya, maka teman itu adalah teman yang berkah. Maka inilah makna dari berkah menurut Al-Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala. Sementara Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala memberikan dua makna kepada berkah ini. Makna yang pertama adalah, makna berkah adalah bertambah atau bertumbuh atau berkembang. Ini makna pertama menurut Imam Nawawi dari berkah itu. Makna yang kedua menurut Imam Nawawi rahimahullah adalah kebaikan yang terus menerus. Kebaikannya terus menerus. Maka ini adalah makna dari berkah menurut Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Maka kesimpulannya, Imam Nawawi menyimpulkan bahwa makna berkah adalah kebaikan yang banyak, yang abadi, yang selalu ia dapatkan, yang selalu ataupun terus menerus, nikmat yang banyak didapatkan seorang hamba. Inilah makna dari berkah itu sendiri. Sehingga berkah itu adalah kebaikan yang bertambah. Berkah itu adalah bisa artinya nikmat yang selalu menetap pada diri seseorang. Atau berkah itu bisa berarti kenikmatan ataupun kebaikan yang Allah tetapkan pada sesuatu. Kenikmatannya itu bertahan lama. Maka ini adalah makna dari berkah itu sendiri. Bapak dan Ibu ikhwati fillah rahimani wa iyyakum. Kita masuki sebab-sebab dari keberkahan ini. Apa sebab-sebab yang mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka yang pertama, sebab-sebab keberkahan adalah takwa. Sebab-sebab datangnya keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala adalah ketakwaan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-A'raf ayat 96.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Sekiranya, kata Allah Subhanahu wa taala, di sebuah kampung beriman dan mereka bertakwa kepada Allah, maka Allah akan bukakan keberkahan dari langit dan dari bumi. Lihat, dari ayat ini Bapak dan Ibu, kaum muslimin dan muslimat, ikhwati fillah rahimani wa iyyakum, Allah mengatakan, jika sebuah kampung penduduknya beriman dan bertakwa kepada Allah, maka Allah akan bukakan keberkahan dari langit dan dari bumi. Artinya, ketakwaan akan mengundang keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa keberkahan dari langit? Keberkahan dari langit adalah hujan. Apa keberkahan dari bumi? Yaitu tumbuh-tumbuhan, kebun-kebun, sungai-sungai, hewan ternak, dan nikmat-nikmat yang lain yang ada di permukaan bumi. Itu adalah keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu pertanyaan kita, apa takwa itu? Ketika kita belajar di sekolahan dahulu, ketika kita belajar kepada para ulama, para masyayikh kita, para ustadz kita, bahwa takwa itu definisinya adalah mengerjakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kesimpulan dari para ulama tentang definisi dari takwa itu. Tetapi sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu anhu mendefinisikan takwa itu dengan definisi yang mudah kita pahami. Apa definisi takwa ini? Kenapa kita membahas dari tadi definisi-definisi? Karena kalau dari definisi kita akan memahami inti dari sesuatu itu. Dari definisi itu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah ditanya, "Wahai Abu Hurairah, apa makna takwa itu?" Maka Abu Hurairah tidak menjawabnya. Akan tetapi Abu Hurairah memberikan sedikit ataupun memberikan ilustrasi kepada orang yang bertanya, apa makna dari takwa itu? Lalu Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkisah di hadapan orang yang bertanya tadi. Abu Hurairah mengatakan, "Wahai orang yang bertanya, sekiranya engkau berjalan di sebuah jalan, ketika engkau berjalan, engkau melihati di hadapanmu ada duri. Kira-kira apa yang engkau lakukan?" Maka Abu Hurairah radhiyallahu anhu menanyakan ini kepada orang tersebut. Lalu orang tersebut mengatakan, "Jika aku berjalan di sebuah jalan, lalu di hadapanku ada duri, maka aku akan menghindar. Maka aku akan melangkah, atau aku akan membelok, atau aku akan mundur. Aku tidak akan menginjak duri itu." Maka Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, "Itulah takwa." Itulah takwa, kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Takwa adalah menghindari, memelihara diri kita dari sesuatu yang membahayakan diri kita. Jika kita maksudkan dalam ibadah kepada Allah, maka takwa adalah menjaga diri kita dari hal-hal yang menjerumuskan kita masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah makna takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Buya Hamka, ulama kita, ulama Nusantara, memberikan definisi takwa itu seperti apa? Bahwa takwa itu asal katanya adalah wiqayah. Makna ataupun asal katanya adalah wiqayah. Yang mana arti wiqayah ini adalah memelihara. Artinya apa? Takwa itu adalah memelihara hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa itu adalah menjaga diri kita dari hal-hal yang bisa menjerumuskan kita ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Takwa itu adalah memelihara diri kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memelihara ibadah kita kepada Allah, memelihara hubungan kita kepada Allah, memelihara diri kita dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Inilah makna takwa
dari Buya Hamka rahimahullahu taala. Lalu makna takwa di dalam Al-Quran bisa kita ambil dari dua sisi. Makna takwa di dalam Al-Quran adalah iman dan melaksanakan amal saleh. Di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Hudan lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablihim wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Di dalam ayat ini disebutkan bahwa Al-Quran adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Lalu dirincikan, siapa orang yang bertakwa itu? Orang yang bertakwa adalah alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Allah mengatakan ciri-ciri orang yang bertakwa itu adalah orang yang beriman, lalu dia beriman kepada hal yang gaib, lalu dia bersedekah, lalu dia disanjut lagi walladzina yu'minuna bima unzila ilaika, dan dia beriman kepada apa-apa yang telah diturunkan sebelum mereka. Maka yang dimaksud dengan diturunkan sebelum mereka adalah ayat-ayat sebelumnya ataupun kitab-kitab sebelumnya. Maka ini adalah definisi dari takwa dalam Al-Quran, adalah beriman dan mengerjakan amal saleh. Definisi iman ataupun takwa di dalam Al-Quran yang kedua adalah bahwa Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surah At-Tahrim ayat ke-6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Jadi makna takwa yang kedua adalah memelihara. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan qu anfusakum. Qu juga asal katanya dari takwa tadi. Jadi makna ku adalah menjaga atau memelihara diri kita. Memelihara diri kita dari api neraka. Maka makna dari takwa dalam Al-Quran adalah menjaga dan juga memelihara ataupun mengerjakan amal soleh. Ini adalah makna takwa itu semua kaum muslimin dan muslimat rahimani wa iyyakum jami'an. Lalu bagaimana contoh ketakwaan itu bisa menurunkan keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala? Di dalam Al-Quran, dalam tafsir Ibnu Katsir, disebutkan ada sebuah negara ataupun sebuah negeri yang dulunya mereka bertakwa kepada Allah, lalu Allah turunkan keberkahan kepada negeri itu. Kita pernah mendengar negeri dari kaum Saba. Negeri dari kaum Saba ini dahulunya adalah negeri yang diberi gelar oleh Allah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Adalah negeri yang baldatun thayyibah, negeri yang baik, wa rabbun ghafur, dan Allah mengampuni penduduk-penduduknya. Bahkan dalam tafsir Ibnu Katsir itu disebutkan bahwa negeri ini sangat-sangat makmur, dan makmurnya negeri ini di rumah-rumah dalam kampung itu penduduknya memiliki rumah, dan rumah-rumah mereka di samping kiri kanan mereka memiliki kebun. Terdapat kebun. Dan jika pemilik kebun ini ingin mengambil buah-buahan mereka, mereka tinggal meletakkan keranjang di atas kepala mereka. Lalu mereka berjalan di bawah pohon-pohon mereka, pohon-pohon kebun mereka. Dan ketika mereka keluar dari kebun tersebut, di keranjang mereka sudah penuh buah-buahan. Kira-kira jika orang meletakkan di atas kepalanya itu keranjang, lalu mereka berjalan tanpa memetik, kira-kira buahnya banyak atau sedikit? Sangat banyak. Inilah Allah gambarkan kepada negeri Saba saat itu, bahwa negeri Saba saat itu adalah negeri yang sangat berkah.
Allah turunkan dari langit hujan sehingga mereka memiliki bendungan yang tak pernah kering. Bendungan mereka itu tak pernah kering, sehingga dari bendungan tersebut mereka bisa mengaliri air-air kepada kebun-kebun mereka, sehingga kebun-kebun mereka tidak pernah kekeringan, sehingga kebun-kebun mereka menghasilkan buah yang segar. Bahkan di dalam tafsir Ibnu Katsir juga dijelaskan, negeri mereka adalah negeri yang di dalamnya tidak ada lalat. Bahkan di dalam negeri mereka tidak ada nyamuk. Jika orang dari luar berpenyakitan, maksudnya dari luar kampung itu atau di luar negeri itu masuk, orang di luar punya penyakit lalu masuk ke negeri Sabak, maka mereka akan sembuh. Saking segarnya udara di negeri Sabak itu. Bahkan mereka tidak mendapati di negeri tersebut ada lalat, ada nyamuk, sehingga negeri itu adalah negeri yang sehat, negeri yang segar, negeri yang sangat banyak buah-buahannya. Akan tetapi kaum Sabak ketika mereka mulai berangsur-angsur meninggalkan ketaatan kepada Allah, meninggalkan ketakwaan kepada Allah, mereka mulai kembali kepada agama nenek moyang mereka, yaitu menyembah matahari. Mereka mulai menyembah berhala-berhala. Mereka mulai meninggalkan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hingga akhirnya Allah cabut keberkahan dari negeri mereka. Bagaimana Allah cabut keberkahan dari negeri mereka? Allah cabut dengan Allah hancurkan bendungan mereka. Dikisahkan Allah cuma mengutus seekor tikus yang besar, lalu tikus itu mengerok bendungan mereka, mengorek bendungan mereka, sehingga timbullah keretakan-keretakan. Keretakan kecil. Lalu timbul, keluar, bocor air dari bendungan mereka. Lalu Allah cabut keberkahan mereka dengan mereka berperang sesama mereka. Hingga akhirnya kebocoran di bendungan mereka tidak bisa mereka urusi karena mereka sibuk dengan berperang di antara mereka. Akhirnya kebocoran itu semakin besar hingga akhirnya bendungan negeri kaum Sabak itu hancur dan air bah yang keluar dari bendungan mereka menghancurkan kebun-kebun mereka. Allah hancurkan kebun-kebun mereka. Lalu Allah tumbuhkan dengan tumbuh-tumbuhan yang baru. Akan tetapi tumbuh-tumbuhan tersebut tidaklah tumbuhan sesegar sebelumnya. Kalau tumbuhan sebelumnya mereka makan, mereka bisa menikmati, bahkan makanan yang mereka makan bisa membuat diri mereka sehat. Akan tetapi ketika mereka berpaling dari Allah, Allah hancurkan negeri mereka, Allah hancurkan kebun-kebun mereka, Allah cabut keberkahan dari mereka. Maka Allah tumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang berduri, lagi pahit, yang tidak bisa dimakan. Tetap Allah tumbuhkan tumbuh-tumbuhan, tapi tumbuh-tumbuhan tersebut berbuah, namun buahnya tidak bisa dimanfaatkan, tidak bisa dinikmati. Maka kaum muslimin dan muslimat, ikhwati fillah, maka sebab ketakwaan, apapun sebab dari keberkahan itu adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketakwaan ini di dalam ayat Al-Quran, bahwa takwa adalah kunci dari berbagai macam kesulitan kita. Kunci dari kesempitan kita adalah ketakwaan kepada Allah. Di dalam ayat yang kita kenal dengan ayat 1000 dinar. Kalau orang-orang dahulu mengamalkan ayat ini terus dibaca agar mendapatkan kekayaan. Ayat 1000 dinar. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ini adalah ayat 1000 dinar. Bahwa siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan bukakan jalan, maka akan Allah bukakan dia berbagai macam solusi dari permasalahan yang dia hadapi. Artinya apa? Ketakwaan akan memberikan kemudahan bagi kita. Insyaallah sebab-sebab selanjutnya akan kita bahas setelah salat Isya nanti. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Kami mohon maaf dalam penyampaian jika penyampaian kami terdapat kekurangan. Kita tutup dengan mengucapkan hamdalah.
Alhamdulillahi rabbil alamin. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadinil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah. Setelah kita melaksanakan salat Isya berjamaah, kita lanjutkan mendengarkan poin-poin yang kita akan pelajari bersama dari judul sebab-sebab keberkahan. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah Bapak dan Ibu, ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Tadi telah kita sampaikan bahwa sebab pertama yang kita bahas dalam kajian kali ini adalah sebab-sebab dari keberkahan. Yang pertama adalah ketakwaan ataupun takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita pahami bagaimana maksud dari takwa ini, definisinya, kemudian definisi menurut para ulama, kemudian juga kita telah mendengar tadi contoh negeri yang mereka dulunya bertakwa kepada Allah, lalu Allah turunkan keberkahan pada negeri tersebut. Maka ini adalah hal yang luar biasa. Jika sekiranya negeri kita saat ini kita beriman, bertakwa kepada Allah, maka yakinlah Allah akan turunkan keberkahan dari langit dan dari bumi untuk negeri kita ini, insyaallah ta'ala. Menambahkan tentang materi takwa tadi, bahwa takwa ini adalah sekiranya harus dimiliki oleh orang-orang yang beriman. Jika seseorang merasa dirinya adalah orang yang beriman, kita di sini adalah merasa orang yang beriman, maka takwa seharusnya ada pada diri kita. Jika seseorang mengaku dirinya beriman, namun dia tidak bertakwa kepada Allah, maka bisa jadi keimanannya itu diragukan. Kenapa? Karena ketakwaan itu, jika orang bertakwa tentu dia beriman, tapi orang yang beriman belum tentu dia bertakwa. Maka ini adalah poin yang penting mesti kita ketahui. Dan takwa ini adalah jika memang harus ada pada diri kita, seakan-akan takwa ini adalah pakaian bagi kita. Maka kita pernah mendengar libasut taqwa, yaitu pakaian ketakwaan. Ya, pakaian ketakwaan. Artinya apa? Ketakwaan itu seakan-akan melekat pada diri kita seperti pakaian melekat pada diri kita. Kemana-mana pun kita bawa. Kita berpakaian, pakaian itu kita bawa. Artinya apa? Takwa itu hendaknya kita di mana saja, kita bawa kemana saja. Ketika kita di kantor, ketika kita di masjid, ketika kita bersama keluarga kita, bersama teman-teman kita, maka ketakwaan itu seakan-akan seperti pakaian bagi kita. Kita pakai terus dan kita perlihatkan ataupun kita pergunakan. Ini adalah disebut dengan libas taqwa, pakaian dari ketakwaan. Baik ikhwati fillah, ini adalah yang pertama, ketakwaan. Yang kedua, apa sebab dari keberkahan itu? Yang pertama ketakwaan, yang kedua adalah keikhlasan. Ikhlas dalam melakukan sesuatu. Ikhlas dalam melakukan pekerjaan.
Ada yang unik dari orang-orang terdahulu, bahwa perkataan ulama dahulu kenapa bisa berkah? Berkah itu kita sampaikan tadi, dia kebaikan yang terus menerus. Nah, perkataan ulama itu sampai sekarang memberikan kebaikan kepada orang-orang yang mendengarnya, orang-orang yang mengamalkannya. Kenapa? Perkataan Imam Syafi'i, perkataan Imam Malik, perkataan Imam Abu Hanifah, perkataan Imam Ahmad bin Hanbal, kemudian perkataan ulama-ulama salaf lainnya, sampai sekarang kita selalu mendengarkannya, dikutip oleh ustaz-ustaz kita. Kita sering mendengar. Kenapa perkataan ulama dahulu yang diabadikan dalam kitab-kitab mereka ataupun ditulis oleh para ulama lain selalu mengena di hati kita, dibandingkan orang zaman sekarang banyak kata-kata namun kurang mengena di hati. Kurang mengena di hati. Atau bahasa sekarang, bahasa anak-anak muda sekarang adalah quotes ya. Ya. Kutipan-kutipan. Tetapi kutipan-kutipan para ulama dahulu sampai sekarang masih berguna, masih bermanfaat. Maka ada sebuah kisah yang terjadi pada Hamdu ibnu Ahmad. Ini seorang ulama. Hamdu ibnu Ahmad. Suatu ketika dia ditanya, "Wahai Hamdu ibnu Ahmad, kenapa perkataan ulama-ulama salaf dahulu," salaf itu artinya dahulu ya, ulama-ulama dahulu lebih mengena di hati kita dibandingkan perkataan-perkataan orang sekarang? Maka Al-Imam Hamdu ibnu Ahmad mengatakan, "Li'annahum takallamu li'izzil Islam." Kemudian, "Wa najati nufusi wa ridha'ir rahmani." Ketika Hamdu ibnu Ahmad ditanya, kenapa perkataan orang-orang dahulu lebih mengena di hati kita, maka dia menjawab, "Li'annahum takallamu li'izzil Islam." Sesungguhnya mereka berbicara untuk izzah Islam, untuk kemuliaan Islam. Kemudian beliau melanjutkan, "Wa najati nufusi." Dan perkataan-perkataan mereka itu mereka keluarkan untuk menyelamatkan umat manusia, untuk menyelamatkan jiwa. Lalu dilanjutkan, "Wa ridha'ir rahmani." Dan perkataan mereka itu dikeluarkan oleh mereka mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Lihat keikhlasan dari hati para ulama ketika menyampaikan nasihat, ketika menyampaikan sesuatu. Sampai sekarang bisa kita mendengarkan ataupun mengetahui perkataan ulama itu. Dikarenakan ulama dahulu mereka berbicara ikhlas di hati mereka, mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan keselamatan untuk orang-orang yang mendengarkannya, mengharapkan kepada Allah agar Islam berjaya, mendapatkan kemuliaan. Inilah rahasia kenapa para ulama dahulu, istilah mereka, bahasa mereka, perkataan mereka sampai sekarang masih kita bisa ketahui bagaimana apa yang mereka katakan. Bahkan kitab-kitab para ulama dahulu dari abad ke-6 Hijriah, 6 Hijriah sampai saat ini masih ada. Contohnya kitab Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, kitab yang pernah dikaji oleh Ustaz kita, Ustaz Abdul Samad di Masjid Raya Pekanbaru ini. Kitab Arba'in An-Nawawi, kitab Riyadhus Shalihin. Banyak kitab-kitab para ulama yang dahulu mereka tulis sampai sekarang masih ada. Artinya ulama dahulu menulis ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka kitab itu pun Allah jaga sampai sekarang. Pelajaran yang bisa kita ambil ikhwati fillah, bahwa keikhlasan akan mendatangkan keberkahan, akan mendatangkan kebaikan.
Maka ketika kita bekerja, maka ikhlaskanlah itu karena Allah Subhanahu wa taala. Dengan syarat pekerjaan yang kita lakukan tidak melanggarkan syariat. Ketika kita menasihati orang, maka luruskan niat karena Allah Subhanahu wa taala, agar kita menjadi orang-orang yang mendapatkan keberkahan. Ketika kita menuntut ilmu, luruskan niat karena Allah, sehingga ilmu yang kita dapat akan berkah. Ketika kita akan menikah, bagi yang akan menikah, luruskan niat karena Allah Subhanahu wa taala, maka pernikahan itu akan menjadi pernikahan yang berkah, insyaallah taala. Ini adalah yang kedua, yaitu ikhlas. Insyaallah ini yang terakhir, yang ketiga. 3 poin saja kita akan membahas tentang sebab-sebab keberkahan. Yang pertama ketakwaan, yang kedua adalah keikhlasan, yang ketiga sebab-sebab keberkahan adalah senantiasa melafazkan basmalah, senantiasa mengucapkan bismillah ketika mengawali pekerjaan. Dalam sebuah hadis disebutkan, kullu amrin, seluruh pekerjaan, di balin la yabda'u fihi bi bismillahi fahuwa abtar. Yang artinya, setiap perkara penting yang tidak diawali dengan membaca bismillah, maka ia akan terputus. Fahuwa abtar. Maka maksudnya adalah dia akan terputus. Abtar ini, apa yang dimaksud dengan abtar atau terputus ini? Maka para ulama menyebutkan terputus yang dimaksud di sini adalah maka dia akan terputus berkahnya, akan hilang berkahnya. Artinya apa? Setiap pekerjaan yang kita lakukan hendaknya kita awali dengan bismillah. Bahkan kita masuk ke WC pun membaca bismillah. Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubathi wal khaba'ith. Dan dalam sebuah hadis disebutkan, orang yang akan berhubungan suami istri pun hendaknya dia membaca bismillah. Bismillah, Allahumma baru berdoa, membaca doa sebelum berhubungan. Allahumma jami'ni syaitan Allahumma, apa doanya? Belum ada yang hafal ya. Doa berhubungan suami istri, maka sebelumnya diawali dengan bismillah. Maka dalam hadis itu disebutkan bahwa ketika dia melakukan hubungan suami istri, lalu dia membaca bismillah sebelumnya, ketika itu dia Allah rezekikan mendapatkan anak, lalu anaknya itu ketika dilahirkan, maka Allah akan melindungi anaknya tersebut. Masya Allah, subhanallah. Doanya, Allahumma jannibni syaitan wa jannibis syaitani ma razaqtana. Ya. Baik, ini adalah terkait dengan bismillah. Maka bismillah ini adalah perkataan yang sangat penuh dengan berkah. Kalimat yang penuh dengan berkah. Maka kita awalilah semua kegiatan kita, hendaknya kita awali dengan bismillah. Yang jelasnya perbuatan yang tidak dilanggarkan syariat. Kalau mencuri ya tidak baca bismillah, tidak akan berkah. Kalau kita mencuri itu nantinya, hasil curiannya tidak akan berkah. Yang dimaksud adalah perbuatan-perbuatan baik. Ketika kita akan belajar, kita membaca bismillah. Ketika kita akan melakukan ibadah salat atau masuk ke masjid, kita baca bismillah. Kemudian kita mau makan, baca bismillah. Maka ini adalah keutamaan dari bacaan bismillah. Baik ikhwati fillah rahimani wa iyyakum jami'an. Inilah 3 sebab yang mendatangkan keberkahan dalam diri kita, kepada negeri kita, jika kita ingin mendapatkan keberkahan dalam hidup kita. Maka hendaknya yang pertama adalah menjaga ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah kita mengikhlaskan seluruh pekerjaan kita karena Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah kita melazimkan membaca basmalah. Inilah 3 poin yang bisa kami sampaikan dalam kajian kita kali ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Waktu yang tersisa kita persilakan untuk bertanya bagi yang ingin bertanya.
Kalau tidak ada pertanyaan, Ustaz beri pertanyaan ya. Yang bisa menjawab dapat hadiah. Ya. Yang ikhwan satu, akhwat satu ya. Siapa yang bisa menjawab Ustaz kasih hadiah. Oke. Siapa yang bisa? Kalau nggak bisa nanti Ustaz tunjuk. Kalau nggak ada. Oke. Yang ikhwan dulu. Pertanyaannya. Apa definisi berkah menurut Imam Ghazali? Buka Instagram tadi kayaknya masih ada. Ada yang ikhwan? Tuh bapak-bapak. Apa arti berkah, definisi berkah menurut Al-Imam Ghazali? Hah? Gimana? Sesuatu yang membawa kebaikan pada diri kita. Apa? Bawa pakaian gitu. Bawa pakaian gimana? Oh, ketakwaan itu seperti pakaian gitu ya. Oke. Belum tepat. Ayo deh nih. Kalau nggak tahu, ikhwan, Ustaz balikkan ke akhwat. Apa maksud berkah menurut Imam Ghazali? Tadi Ustaz prasangka baik aja, kawan-kawan udah ngapal kayaknya. Nggak tahu? Cika nggak tahu? Irma nggak tahu? Irma baru datang ya. Ya, menurut Al-Imam Ghazali, berkah itu adalah ziyadatul khair, bertambah kebaikan. Oke. Pertanyaan Ustaz ganti. Yang ikhwan. Sampai ada. Kasih hadiah nih. Pertanyaannya, apa negeri yang Ustaz contohkan tadi yang penduduknya bertakwa kepada Allah, Allah turunkan berkah dari langit dan bumi? Rian. Negeri Sabah. Barakallahu fiik. Masya Allah. Nanti kita kasih hadiahnya. Alhamdulillah. Barakallahu fiik. Yang akhwat. Yang ikhwan udah dapat satu. Mudah pertanyaan. Yang ikhwan, akhwat, afwan. Pertanyaannya, sebutkan 3 sebab keberkahan yang akan Allah berikan kepada seseorang. Sebutkan sebab-sebab keberkahan yang kita pelajari tadi. 3 poin tadi. Apa-apa saja. Siapa yang bisa? Dapat hadiah nih. Diskusi dulu. Ayo angkat tangan. Berani. Irma, silakan. Ketakwaan pada Allah. Ikhlas. Membaca, melazimkan bismillah. Barakallahu fiki. Baru datang tahu pula Irma ya, Masya Allah. Kesimpulannya dia hafal tadi. Alhamdulillah. 2 orang udah dapat hadiah insyaallah nanti ya, setelah kajian ini. Hadiahnya apa? Silakan ambil di box Ustaz. Minuman Aisyah. Rian 1, Irma 1. Silakan diambil nanti. Setelah hitung untung rugi. Ya Cindy ya. Ya Misha. Masih ada Misha? Masih ada ya? Oke. Kirain habis ula. Barakallahu fiikum wa jazakumullah khairan. Kita tutup dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk